Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tetap Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari PMUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama atas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Enggak lama Abbas juga sama Panji bilang Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membikin di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga waktu DPR MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang? Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
eh, pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari PMUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari PMUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa terus stop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Abjo, saat dikonfirmasi pada hari ini. Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Dewan MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Dewan MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? juga sama Panji bilang Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membikin di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan,
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan? Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang. Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga DPR MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji Gumilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, tapi sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Enggak sama Abbas, juga sama Panji bilang seperti itu. Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Dr. MUI sama Abbas Gimana? sama Panji bilang Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang... Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang.
Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
eh, pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga DPR MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Bapak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa dosa dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membikin di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan,
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, tapi sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan? Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang. Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, tapi sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Bapak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji Gumilang juga beberapa MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, tapi sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga DPR MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji Gumilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Al-Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
Saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Al-Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara,
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Dr. MUI Anwar Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Abjo, saat dikonfirmasi pada hari ini. Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tetap Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
eh, pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari PMUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Dewan MUI Anwar Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan,
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, tapi sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Bapak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga beberapa MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa dosa dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji Gumilang juga beberapa MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji Gumilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, tadi ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya tuh individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Al-Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, tapi sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Enggak sama Abbas, juga sama Panji bilang Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Dr. MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya tuh individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Al-Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga beberapa MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tetap Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Al-Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama atas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun
MUI, termasuk Pemda Indramayu untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya
menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga Dewan MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam.
Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya agak kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas.
Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tetap Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Abjo, saat dikonfirmasi pada hari ini. Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan
Kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini,
Saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja sekarang. Yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu.
Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas. Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespons santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah
mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, harus sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu.
Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu, Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga waktu Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan?
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah digugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan
eh, pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga dari Pak MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan? Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang. Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja itu. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Saudara Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum seharusnya tak ragu untuk langsung menangkap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, Panji Gumilang sudah bisa langsung ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI yang juga digugat oleh Panji Gumilang tak perlu takut atas gugatan yang dilayangkan tersebut. Yandri menduga gugatan yang diajukan Panji Gumilang adalah upaya lolos dari jeratan hukum saja. Untuk itu Anwar Abbas dan MUI dianggapnya harus siap melawan gugatan dari Panji Gumilang, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Hal ini diketahui adalah upaya yang dilakukan Panji Gumilang seusai statement yang memang beberapa waktu sempat disampaikan oleh Anwar Abbas dan juga MUI. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas kerugian material yang dialaminya akibat statement dari MUI dan juga Anwar Abbas sendiri. Panji Gumilang menilai bahwa Anwar Abbas dan MUI telah melakukan pencemaran nama baik atas pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang juga sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2023 kemarin. Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al-Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang,
saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu, jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, artinya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, aparat penegak hukum, Pemda Jawa Barat maupun MUI, termasuk Pemda Indramayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Al-Zaitun sekaligus menata mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Panji Gumilang ditangkap. Saya kira itu tentang Zaitun. Ya. Oke. Pak, ini kan kemarin Panji bilang juga DPR MUI sama Abbas Gimana? Ya nggak apa-apa, dilayani aja. Oleh saya kan kira Anwar Abbas kan punya alasan argumentasi yang kuat kan. Kenapa berbicara tentang Panji Gumilang? Nggak apa-apa, itu saya kira itu trik Panji Gumilang untuk lolos dari gugatan dan jeratan hukum aja. Jadi nggak perlu takut menurut saya. Hadapi saja. Sekarang yang paling penting itu ya Panji Gumilangnya harus ditangkap dulu. Cukup ya? Yuk, apa doorstop dari itu? Ya kan? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkifli Abjo saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi, yakni organisasi masyarakat atau Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga merespon santai saat ditanya terkait dirinya yang kini telah dilaporkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas mengaku enggan merespon banyak soal gugatan Panji Gumilang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa gugatan dari Panji Gumilang adalah hal biasa dan merupakan jalan hidup yang harus dilalui. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sendiri diketahui melayangkan gugatan perdata pada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat dikonfirmasi. Diketahui bahwa laporan ini sudah dibuat pada minggu lalu, saudara.
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat institusi yakni Ormas MUI. Diketahui Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Panji Gumilang melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panji Gumilang yang memang beberapa waktu lalu sempat dilontarkan oleh Anwar Abbas ketika merespon atau menanggapi polemik dan kontroversi yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Anwar Abbas sendiri dianggap hanya menilai Panji Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, yakni Hendra Effendi, mengatakan kerugian material yang dialami kliennya mencapai 1 triliun rupiah. Hal itulah yang kemudian membuat Panji Gumilang akhirnya melaporkan Anwar Abbas untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik dari Panji Gumilang. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga ikut angkat bicara terkait Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang telah diugat 1 triliun rupiah oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tak hanya Anwar Abbas, Panji Gumilang sendiri juga menggugat Majelis Ulama Indonesia. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI tak perlu takut dengan gugatan dari Panji Gumilang. Yandri juga menduga gugatan yang dilakukan Panji Gumilang adalah upaya agar Panji Gumilang bisa lolos dari jeratan hukum. Diketahui bahwa memang Panji Gumilang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadapnya beberapa waktu silam. Menurut Yandri, Anwar Abbas dan MUI harus bisa melawan gugatan tersebut, apalagi mereka memiliki argumentasi yang cukup jelas. Yandri juga meminta kepolisian segera menangkap Panji Gumilang agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Yandri Susanto meminta pemerintah mencari solusi untuk menyelamatkan santri-santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikannya menyoroti polemik keberadaan pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat tersebut yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Lebih lanjut, Yandri menilai aparat penegak hukum harusnya tak ragu langsung menangkap Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan Panji Gumilang sudah bisa ditersangkakan dengan pasal penistaan agama. Ya kan? Untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya. Bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang di Al Zaitun. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan penistaan agama atau penodaan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, nanti sudah ada tersangkanya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya saya kira bukan saja penodaan agama, kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi ini dibuka terang benderang oleh aparat penegak hukum supaya kita dianggap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius kasus Panji Gumilang ini, saya khawatir nanti akan muncul lagi Panji Gumilang yang lain yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menertibkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada membuat di situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu? Apa hebatnya itu individu-individu? Ya kan? Siapapun mereka, harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Bila mana ada backing, ya backing itu sebenarnya dianggap kecil saja oleh negara. Karena negara ini diatur sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama